Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahi masyaallah la yasqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada akhinal kiram Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi yang selalu bersanding kitab suci. Mudah-mudahan dzurriyyah kita semua kelubiran ilmu berkah dari Romo Kiai Haji Sofyan Hadi, dijadikan dzurriyyah yang ahli taqwa, ahli ilmi wa ahli khair. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wabil akhus kepada Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhilal kiram Romo Kiai Muhammad Yasin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhilal kiram Romo Kiai Haji Suwarno yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhilal kiram Bapak Kiai Suratman yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada Romo Kiai, Bapak Kiai, para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Telawang, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada aparatur pemerintah desa Sebabi. Wabil akhus kepada Bapak Kepala Desa Sebabi, Bapak D. Matius SH beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sebabi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada Ketua Panitia Penyelenggara, Bapak Haji Fakih, Ibu Hajah Robit Irawati, keluarga besar Bapak Ruyadi selaku ketua panitia. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia dan jamaah mushola Babur Rahmah selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sebabi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Jamiah Yasin Mushola Babur Rahmah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Denwakser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU Jamiah Maulid Cintuduror yang kami hormati. Wabil akhus kepada para agnia donatur, mudah-mudahan seluruh keluarga besar dermawan dan donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, semerendah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Para tamu undangan yang berdiri ngadeg, muga-muga imannya yang jejeg, yang duduk lenggah gelasah, yang ahli ibadah,
Yang lagi sakit muga-muga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunan ilang wudune, yang lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma para bapak haji, bu hajah, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bakal kumbah putri, yang perawan-perawan moga-moga cepat dapat suami, yang jokot-jokot cepat rabi, yang duda janda enggal uli ganti, yang tua-tua moga-moga cepat entuk rezeki, enggal berangkat haji. Allahumma. Seluruh keluarga besar masyarakat Desa Sebabi, Kecamatan Telalong yang saya hormati, tak lupa kepada pedagang pasar Sebabi yang hidupnya diberkahi, bakul pedagang yang ahli takwa rajin sembayang, pengusaha iler walet uripe berkah walaupun cuma ngulet, pengusaha gos sawit muga-muga ahli ibadah sugih duit, tidak kikir dan tidak pelit. Kalau pelit anunya kecepit, anu jentiknya Pak. Seluruh tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia harus semangat gayuh barang yang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Kanjeng Nabi titip pesan, wala ta'jiz, jangan males, jangan beler, jangan sungkanan, jangan keset. Kanjeng Nabi mendawuhkan sebaik-baiknya tempat adalah masjid, tapi seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ini bukan pernyataan kesasar, tapi ini hadis Nabi yang berdasar. Tapi ternyata pengajian hari ini justru manggon di lapangan pasar. Duit pengajian hari ini modal kabeh sekang pengusaha pasar. Betul? Betul? Panggungnya duit, backgroundnya duit, bannernya duit, sound systemnya, tendanya, rebananya, lampu soklenya, sound systemnya mumpuni. Maka kena apa? Masuk ke dalam pasar ada adabnya, ada doanya. Menurut kitab Nasaihul Ibad, doa masuk pasar Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadikal khair wala kulli syai'in qadir. Falahu alfa alfi hasanah. Siapa yang masuk ke dalam pasar doa seperti itu mangkeniki, maka beribu-ribu kebaikannya akan dicatat wonten ngarsane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Kenapa masuk pasar kudu berdoa? Karena ternyata nang pasar akeh setan. Akeh setan. Akeh setan. Setan. Oh, saya disuruh berdiri, Pak. Boleh saya berdiri? Pareng kula ngadeg. Angsal kula jumeneng ngadeg. Ada campur orang Jawa. Mohon izin saya sambil berdiri, Pak Kepala Desa, Kiai, mohon izin. Alhamdulillah. Ketam rongose. Ketam rongose. Cek dulu sampai belakang. Assalamualaikum. Ya Allah, ngajinya di pertengahan. Ngantuk nggak konangan. Tapi ya kebangetan masa yang ngundang mumpuni nunggu jadwal setahun masa ditinggal ngantuk. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene ndok.
Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Ngajinya semangat, alhamdulillah. Toriknya juga sudah 2 kali rawuh wonten mriki Romo Ki Haji Sofyan Hadi. Berarti ini ngajinya nggak usah lama-lama ya Bu. Sing lama. Bahasa ngendi gue sing lama. Ngajinya mau sebentar apa lama? Sekedap nopo dangu? Sedelo nopo suwi? Ukuran suwe tenggene sebabi berapa jam? 5. Berapa jam? Bentar, saya naik setengah 10, berarti turunnya ngaji jam berapa? 5. Jam berapa? 5. Jam 2 subuh. Masya Allah. Berarti ngajine 4 jam setengah. Pingundang apa ngontrak Bu? Ngaji sampai Padang jam setengah. Maaf Pak Kades, Pak Kiai, disebabi ada mau balik ceramah 4 jam setengah ada Kiai. Kalau Pak Kiai mesemnya aja jujur. Saya tanya sama Pak Kades, Pak Kades maaf, ada disebabi pemuka agama ceramah sampai 4 jam setengah ada Pak Kades? Sayangnya Pak Kades mencurigakan. Kalau jawab ada ketara ngapusi mumpuni, jawabnya nggak ada khawatir besok gak dipilih lagi. Ya udah saya tanya manjenengan, ada disebabi kiai ceramah 4 jam setengah ada? Ada. Kiai siapa tuh? Sinten? Nyong. Mumpuni? Ngaji 4 jam setengah. Mudah-mudahan sampai kuna tidak ada halangan satu apa? Bawa manfaat maslahah, gawa barokah. Amin Allahumma. Kenapa masuk pasar ada doanya? Soale nang pasar akeh setan. Apa setan yang menggoda pedagang? Jebule setan suka goda pedagang alias bakul. Setan yang menggoda pedagang namanya setan zalitun. Setan apa? Setan apa? Zalitun adalah setan yang suka mengganggu pedagang. Contoh, nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Namanya ketempelan setan zalitun. Barangnya udah nggak bagus, dioplos sama yang masih bagus. Ngapusi karo sing tuku, sing bosok di sukna tengah, yang cantik-cantik di pinggir, supaya yang busuk ikut laku. Itu juga ketempelan setan zalitun. Kulake asline 8.000 tapi bilangnya kulaknya 10.000. Golek batik kakean ngapusi karo sing tuku, namanya ketempelan setan zalitun. Jadi kalau di pasar sebabi ada pedagang gak jujur, ada pedagang kok curang, gak usah dipanggil namanya, panggil aja zalitun. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maning dagangane laris, durung salat ngakune. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune betul.
apa maning dagangane laris pelem kecut ngakune mandi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin sallu ala Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, ada orang yang kena bendu. What is a bendu? Nggak tahu bendu, Bu. Ya makanya saya tanya. What is a bendu? Bendu is a azab, you know. Orang yang kena azab, coro basa Cilacap ke bendu, dibenci plus kena azab ya Gusti. Siapa yang pertama? Toma minanas. Saya ulang. Orang yang kena azabnya Gusti Allah, dibenci oleh Gusti Allah, pertama toma minanas. Tulis. Sebelah kanan, Bu. Assalamualaikum. Bawa buka apa enggak? Kebiasaan. Sebelah kiri, assalamualaikum. Bawa buka apa enggak? Ya udahlah, enggak apa-apa. Bapak ke. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Bapak pulpen mboten? Ini saya tanya betulan, Pak. Jawabnya yang serius. Ulangi. Bapak-bapak bawa buku apa enggak? Bawa pulpen mboten? Enggak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Gimana? Kejauhan. Kalau begini saya nggak nyandak pikirannya. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya nggak ada niatan ceramah nyeramai panjenengan, nggak ada. Tapi niat saya eling-elingan. Setuju? Sepakat? Toma minanas, orang yang kena azabnya Gusti Allah adalah orang yang suka ngakal-ngakalin hartanya orang, minteri dunyane wong, suka minteri harta orang lain. Siapa? Contoh, rentenir, tukang ngerolas no duit, tukang mana no duit. Onten teng mriki onten? Ada. Berangkat orangnya. Toma minanas, suka ngakal-ngakalin hartanya orang, kena azab saking ngarsane Gusti Allah. Contohnya rentenir nih, maaf ya, namanya wong ngutang diperbolehkan oleh Islam kalau utangnya karena memang memenuhi kebutuhan yang tidak bisa tertunda. Contoh, utang beras. Ini kebutuhan gak bisa tertunda ini. Ada orang utang nembung utang beras, yang ditembungin punya beras tapi gak mau ngutangin, maka justru yang punya beras gak mau ngutangin, dia kena dosa. Kenapa? Karena ini kebutuhan yang gak bisa tertunda, lan duwe beras diutangi beras gak mau, maka justru yang punya beras gak mau ngutangin, dia kena dosanya. Tapi kalau yang ngutang hanya gara-gara gengsi, mau berangkat plesir kok dadak utang. Ada orang sini begitu, ada. Kalau duit cash belanjane ke Indomaret, tapi yang ngutang mari warungi tanggane, ada. Berangkat orangnya. Itu yang nggak boleh. Kalau memang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa
maju mundur. Sida ora ya. Sida ora ya. Isinya ada bahasa Sida enggak? Ada orang Cilacap ada? Orang Demak ada? Orang Banjarmasin ada? Alhamdulillah. Ini bahasanya campur sari ya Bu. Maaf ya Pak Kades, saya ini asli orang Cilacap, Jawa Tengah, jadi bahasanya ngapak. Udah deh, persetujuan dulu ini. Malam hari ini kita ngaji mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh Madura ada ya Allah ya. Orang Duro. Saya nggak bisa bahasa Duro. Soalnya kalau bahasa Duro itu osing. Bahasanya osing. Saya kemarin belajar di Banyuwangi. Waduh, repot banget, ikut pusing saya Pak. Gara-gara bahasa Madura susah dipelajari. Tapi mudah-mudahan biar bisa bahasa Madura. Jangan-jangan malah dapet orang Duro juga nggak tahu. Aminnya keras banget nih. Masih Joko, masih bujang. Masih bujang, alhamdulillah. Pantesan duduknya udah jongkok aja di depan. Ini mau pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa ngapak, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Santri di belakang nantang perkara. Katanya sih disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God that creates human being and teaches the language, which has given grace also we can get together on the Sababi our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dunya hatal akhirah. Sampai amin-amin emang tahu artinya? Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan. Jadi ini bahasanya campur sari aja ya Bu. Tadi sampai mana ya? Oh iya, orang nembung utang itu mentalnya kudu kuat Pak. Sido raya mengumpulkan niat mau bilang utangnya saja mental kudu kuat. Lah udah mau nembung utang, yang diutangin bilang ngapunten ya Bu lagi paceklik, sini bisa ngutangin. Aduh, mundurnya Bu, isinya luar biasa. Maka ternyata ada orang nembung utang lagi butuh, kok malah rentenir sengaja nekek. Rentenir sengaja mencekik orang lagi kebutuhan. Nembung utang 10, nerimanya cuma 9, nyarutangi 15. Toma minanas, minterin hartanya orang lain kena azab saking arsane Gusti Allah. Nauzubillahi min. Berangkat ke kebun gawa pacul, dumelang kasih weruh pacul menangi patoknya dijejak. Kebun tetangga nyuting gone dhewek ngambani. Ada di sini orang begitu, ada. Berangkat orangnya. Toma minanas. Rumpel masih pentil tebas-tebasna. Lamun si lamun pelem kecil jadi pelem tua. Namanya pelem kujanan setitik ambrol kabeh, masih pakel ditebas-tebasno. Toma minanas. Pete si pendul tebas-tebasno. Lamun si lamun kembangnya pete jadi pete temenanan. Orang pendul kembang pete kehujanan dikit ambrol kabeh, masih bunga ditebas-tebasno. Toma minanas. Digaji masyarakat, dipilih masyarakat. Jam 8 pagi kudunya di kantor melayani masyarakat. Jam 10 masih megang HP, megang kopi nang omah. Bukan kades ini, kades ono. Jadi gak enak. Toma
maka ternyata disebut orang yang kena azab saking arsani Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Maka wahyu diberikan kepada nabi dan rasul, ada ilham diberikan Allah kepada makhluknya, tapi ada iklam manusia yang dipilih oleh Gusti Allah. Maka Gusti Allah mengendikarakan tenggini Al-Quran, wa auha rabbuka ilan nahli, ada makhluk namanya an-nahl, tawon, lebah, diutus oleh Gusti Allah untuk dijadikan percontohan. Ternyata tawon, lebah, an-nahl dipun paringi ilham untuk kelakuannya ditiru oleh manusia. Halo. Halo. Namanya hewan itu punya konotasi negatif. Orang kalau disama-samakan dengan hewan gak mau. Tapi ternyata ada hewan dikasih ilham, dipilih oleh Gusti Allah untuk dijadikan contoh. Sekelakuannya disuruh ditiru oleh manusia. Namanya tawon, lebah. Lebah punya sifat pertama, perutnya selektif. Apa yang masuk ke dalam perut itu diseleksi terlebih dahulu, nggak sembarangan makan. Jangankan yang haram, syubhat saja tawon nggak mau makan. Maka karena makanannya masuk bersih, keluarnya manfaat. Masuk ke dalam perut adalah barang yang dirahmati oleh Gusti Allah. Sekali keluar, keluarnya pun madu. Itu sifatnya lebah. Cari nafkah, dia cari ma'isyah, kerja dengan cara terbang, mulia derajatnya lebah. Maka tawon gak sembarangan makan, wong kerjanya aja udah halal. Cari rezeki yang bersih, sekali makan gak mau makan sembarangan. Sehingga pernah lihat ada tawon makan tahu? Kenapa tawon gak mau makan tahu? Loh, perutnya aja selektif. Masuk ke dalam perut diseleksi terlebih dahulu, nggak sembarangan makan. Maka namanya tawon, sekali kerja dia cari ma'isyah, cari hal yang baik, yang halal, yang toyib. Maaf Pak, saya mau tanya. Assalamualaikum. Sodakoh, saya apa betul? Sebelah kiri, halo. Sodakoh bagus nggak? Sodakoh baik nggak? Sodako baik, tapi ternyata untuk sodako kok dari rezeki hasil korupsi. Maaf, ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Sah nggak? Sodakonya sah nggak? Wudhunya sah nggak? Seperti halnya anak-anak kita yang di pesantren. Saya dengar tadi dari Pak Haji Fakih, dari Pak Jumadi. Ternyata anak-anak di desa Sebabi semuanya rata-rata mondok di pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Yang keprok utangi lunas kabeh. Yang aminnya keras ketara utangi paling akeh. Mudah-mudahan rezekinya yang barokah. Rata-rata anak kita dititipkan ke pesantren. Saya enggak. Baik enggak? Tapi punten maaf, sebaik-baiknya anak kita yang ngaji di pesantren, soleh dan solehanya tergantung dari rezeki orang tua ngemodalin anaknya di pesantren. Walaupun ngajinya betul-betul ngaji, tapi orang tuanya ngasih modal untuk anaknya ngaji, maaf, dari hasil rezeki kotor tidak bisa menjadikan anak yang soleh dan solehah. Perut kita ini perut besar. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan mempengaruhi sifat kepribadian bagi anak. Maka namanya orang tua jangan sampai sesekali tegel, tega, ngasih rezeki sama anak istri, ngasih makan anak istri dari rezeki kotor. Jangankan yang haram, syubhat jangan sampai. Apa itu syubhat? Remang-remang, halal ora, haram ora. Namanya syubhat, remeng-remeng. Sholat sih sholat, tapi rentenir jalan, gue remeng-remeng. Di sini mah nggak ada, ngarani wong gonku apa?
Oh, jadi wong Cilacap begitu ketularan wong kene. bukan Cilacap, bukan sebabi. No, nyesel langit adoh. Cari rezeki harus yang halal, yang thayyib. Ada di dalam kitab Ghunyah. Zamannya Sayyidina Abu Bakar, ada salah seorang manusia meninggal dunia, wafat sedo. Dan ternyata ketika wafat, dia dikebumikan persis kayak mayit zaman sekarang. Dimandiin, diulesi. Ibu tahu diulesi enggak? Ditaruh kapas. Habis diulesi di kain kafani, terus dimasukkan ke dalam kasuraga. Kasuraga itu keranda mayit. Keranda mayit orang sini nyebutnya apa? Gimana? Bandosa. Wah, ini macam-macam. Ada yang nyebut bandosan, ada yang nyebut rondo. Buat bener mayit cebabi naiknya rondo. Ada yang nyebut andan-andan. Kalau di tempat saya Cilacap nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga itu badan. Jadi kasur raga adalah tempat untuk nyawa mayit yang nggak ada nyawanya. Jadi kalau masih ada nyawanya yang nggak dimasukin kasur raga. Di sini nyebutnya apa? Kerendo, bandosan, benduso, oban, so. Kalau Pak Kades nyebut keranda mayit itu apa ya Pak Kades? Peti. Nggak apa-apa. Kita belajar dari Pak Kepala Desa Sebabi bahwa ternyata Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Wajib kita saling menghormati, saling menghargai. Dan Pak Kades mohon izin, satu kehormatan bagi kami jamaah Mushola Babur Rahmah. Hari ini Pak Kades ikut semangat, ikut nyengkuyung pengajian hari ini supaya tambah guyup rukun desa kita Sebabi. Tepuk tangan dulu dong buat pemerintah desa Sebabi, terima kasih. Yang keprok bisa naik haji KB. Pengen berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Ingin berangkat haji tapi belum daftar. Moga-moga rezekinya yang barokah. Bisa ziarah Mekah Madinah. Bisa jadi bapak haji, ibu hajah. Amin Allahumma. Sebelum masuk ngebahas bab bulan Rajab, ini saya ikut senang karena ada Banser dan Denwatser untuk mengiringi pengajian sampai jam berapa tadi ya? Sampai jam 2 subuh. Kita baca sholawat kersane tambah semangat buat keluarga besar Tanfidia Surenang Gotong Ulama Ranting Sebabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sarang-sarang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
Molor dari mana? Dari? Oh dari tadi ya Allah. Karena semangat dari santri sebabi ini saya sawer dulu biar tambah semangat. Mohon izin Pak kita ansor disampaikan. Saya sama-sama walaupun nggak ngucap makasih saya jawab sama-sama. Mohon izin Pak Kades, Pak Kiai, Pak Haji ngapunten, saya seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Ya sama-sama vokalnya sih, tapi kan kalau santri lagi belajar mendawamkan sholawat, ya banyak biduan udah pakai jilbab, moga-moga istiqomah Allahumma. Cuma kebanyakan namanya biduan bajunya seronok, kurang bahan. Orang punya Gunung Merapi sama Gunung Merbabu jadi tonjol-tonjolin, punya pusar disoki celobong udara, pakai rok mini rok pacet mat belekan buring nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep, udah begitu naik motor metata, lah SMS maaf silit dan letek separuh. Allahu Karim. Cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar sebabi. Buah di pasar sebabi kan sekarang pakai baju Bu, apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai baju, belimbing pakai baju, jambu kristal pakai baju. Tadi saya masuk ke sebabi, lihat kanan lihat kiri, saya lihat ada nangka pada jaketan. Bagus banget tuh, buah nangka sebabi Pandurak pada pakai jaket. Bayangin di sebabi nangka aja pada jaketan, kenapa nangka wong wadon ora dibrongsong? Jangan heran Bu, sekarang banyak bayi dibuang pinggir jalan, banyak bayi pada dibuang di tengah hutan, bahkan banyak bayi pada dibuang di sampah tong. Di sampah tong sampah. Kemarin kejadian Bu, ada anak gadis 16 tahun hamil di luar nikah, saking bingungnya bayinya dibuang di tong sampah. Ketahuan sama tukang bersih-bersih, ternyata bayinya dibuang di tong sampah toilet mall perbelanjaan, sudah dalam keadaan digerumut semut. Langsung dibawa ke puskesmas karena ternyata bayinya masih ada napas. Walaupun keadaannya kritis, ternyata bayinya sehat. Dan ternyata dilihat di CCTV oleh Pak Polisi, ternyata yang ngebuang bayi itu adalah anak gadis usia 16 tahun yang hamil di luar nikah dan persalinan babaran di toilet umum pusat perbelanjaan alias mall. Saya heran Bu, nggak habis pikir ya. 15 tahun, 16 tahun kok ngerti-ngerti nih corong goleng lebok no. Orang saya 27 tahun aja masih polos dan lugu begini Besti. Betul sih masih lugu banget Bu. Palingnya dikit-dikit tahu dikurut Rohyun lah, atau kitab yang rada full kalau dikit kitab Fatul Izar. Kitab cara buka sarung. Tapi namanya santri cuman tahu teori, belum bisa praktek. Karena prinsip santri mondok nganti rabi, ngaji nganti mati. Lah 16 tahun kok ngerti-ngerti nih corong goreng lebok no. Kursus. Dadak takung lebokna apa? Ora samole ku campur. Melu bayari ora. Tapi ikut iuran ya Bu. Ikut patungan. Ya Allah. Jadi ki judul aku Kiai Urunan. Mudah-mudahan gawa barokah Allahumma. Amin. Yang kemarin saya bahas sama Kiai saya. Kiai, saya mau tanya Kiai, kenapa ya orang kalau berbuat zina hamilnya itu malah belendungnya nggak kelihatan, sampai ketika babaran persalinan nggak ada yang ngebantu, bisa babarannya normal, bayinya selamat dan setelah melahirkan seperti tidak terjadi apa-apa. Itu kenapa ya Kiai? Saya tanya begitu sama Kiai saya. Kiai saya ngejawab pakai dasar tentunya. Kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, kenapa babarannya kerasa enak dan seperti tidak terjadi apa-apa? Karena dia tidak
mendapatkan pahalanya wong meteng dan tidak mendapatkan berkah ganjaran melahirkan anaknya. Ketika mati pun tidak disebut mati syahid. Na'udzubillahimin. Beda aman jenengan Bu. Anda yang punya suami nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat sama Gusti Allah. Sampai kata Imam Al-Ghazali, ibu rumah tangga yang hamil ketika babaran kerasa sakit yang luar biasa, karena sampai sakitnya itu setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena nggak mati sekalian. Nah, kalau mati sekalian nggak bisa diceritakan, Pak. Rasanya orang persalinan babaran, Pak. Petenggi kayak nasi ngelilit, kini gegerasnya bengkek banget. Sampai pinggang ini rasanya mau patah. Emang cerita wong mati kudu nyicipin mati dulu. Ya Mas, cerita wong babaran kudu nyicipin meteng. Ini saya lagi menyampaikan ngendikane Imam Al-Ghazali. Kaya wis tahu. Baru ada nih pengajian jamaah nggak percaya sama kiainya, baru ada nih. Yakin mau sebab bitok ya Allah. Pantesan kiai di sini gering-gering kurus-kurus. Gimana kiainya nggak kurus, orang jamaahnya ngeyel-ngeyel kayak sampai. Ini saya lagi nyampein ngendikane Imam Al-Ghazali. Kalau wis tahu. Sakitnya setengah mati, sampai bapaknya orang entuk katokan kon sarungan. Pintunya dibuka seret esle kon dilengani. Ada mangkok tengkurap disuruh di rumah no. Sampai kukusan, ibu tahu kukusan enggak? Yang buat masak nasi zaman dulu itu. Kukusan kan bentuknya kerucut. Oleh yang sedang babaran, kukusannya kok di rumah no Bu. Saking ngempet sakitnya wong merasakan babaran. Kenapa seorang ibu rumah tangga ketika melahirkan rasa sakit yang begitu sungguh? Karena ternyata Imam Al-Ghazali mengatakan babaran krasa lara dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Bangga jadi seorang ibu rumah tangga. Makanya nih ibu-ibu sebab bising pada pinter manakan. Nah coba nih, hamil 7 kali, persalinan 7 kali, berarti kan gune nguras dosa ping pitu Bu. Ya Allah ya Rahman, berbanggalah Anda. Maka punten maaf, anak kita di pesantren soleh dan solehanya tergantung rizki orang tuanya di dalam ngebodain anaknya. Di dalam kitab Ghunyah ada seorang mayit yang ketika hendak disolati, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang ingin nyolatin itu jenazah. Terkejutlah semua yang mau pada nyolatin. Tumbenan banget nih jauh-jauh Sayyidina Abu Bakar kepingin nyolatin itu jenazah. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar nyolati itu jenazah, baru saja takbiratul ihram, tertiba ada ular datang. Ular cara sini nyebutnya apa Bu? What? Ular. Iwong Demak ya sing sama urgen lagi. Pak Kades. Ular bahasa Pak Kades dari asli mana Pak Kades? Asli Dayak. Kalau di Dayak ular disebutnya apa Pak Kades? Ya ular lah. Kang Lipe. Betul saya ngomongnya Pak Lurah. Kang Lipe. Ini saya jadi tambah kosakata. Dulu bapak saya pernah merantau di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Barat dulu tahun 90, karena saya asli Gentasari.
Gentasari, Kecamatan Koya, Kabupaten Cilacap. Kami adalah rata-rata pengusaha bos-bos jamu. Tapi sih bukan bosnya, saya orang pinggirannya, Bu. Kulitnya bapak saya. Dan tahun 90 bapak saya merantau ke sini, ke Kalimantan, dan alhamdulillah justru yang banyak membeli jamu kami adalah orang dari suku Dayak yang di pedalaman, Pak Kades. Ini tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Mungkin termasuk pendahulu dari Pak Kades dulu juga beli jamunya bapak saya. Makasih Pak Kades. Kan lape, kan lipe. Saya tambah kosakata Pak Kades. Besok saya pulang ke Cilacap ditanya sama bapak saya, mumpuni ngaji di Sebabi dapat apa? Kandipe. Ulah-ulah. Ketika Sayyidina Abu Bakar baru saja takbiratul ihram nyolatin itu jenazah, tiba-tiba ada kandipe datang. Jadi enak kan ngajinya Pak, biar ini orang suku Dayak juga ikut bahagia. Walaupun pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah lapel keringet datang. Makasih Bu, ya Allah pengertian banget. Tahu aja sih keringetnya deleweran. Kalau deleweran saya nggak tanya sama Pak Kepala Desa, takut malah lebih sulit bahasanya. Kandipe. Baru saja takbiratul ihram, ternyata Sayyidina Abu Bakar nyolatin itu jenazah, ada kanlipe, ada ulo datang, tertiba kanlipenya langsung ngegigit manuk. Manuknya si mayit. Bagaimana sih ngomongnya ya? Keterangannya di kitab Hunia emang begitu Bu. Manuk cara orang sini apa? Burung. Manuk terlalu kasar ya. Klakson motor. Nih ya, klakson motor kalau suaranya buanter kan bunyinya totok. Nah kalau cilik bunyinya, nah itu yang saya maksud. Cuma saya nggak tega ngomongnya. Yang buanter bunyinya totot, yang kecil bunyinya, nah lebih sopan ngucap manuk aja ya Bu ya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram, ada kanlipe datang, kanlipenya langsung ngegigit manuknya si mayit. Sayyidina Abu Bakar terkejut, langsung ngambil pedangnya dihunuskan untuk mencras kanlipe. Ketika kanlipenya mau dipencras, ternyata kanlipe bisa ngomong kayak manusia. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam, subhanallah. Kanlipe. Lau, kok kamu bisa ngomong kayak manusia? Iya, sebab saya bukan sembarang kanlipe. Saya kanlipe utusannya Gusti Allah. Tolong, saya jangan dibunuh karena saya ini kanlipe. Kanlipe utusannya Gusti Allah, jangan dibunuh. Jangan dibunuh saya. Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengembalikan pedangnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama ulo itu tadi. Ulo kanlipe, tadi saya mau ngebunuh sampean, sampean aneh. Datang-datang langsung ngegigit manuk. Kenapa yang digigit bukan lehernya? Kenapa yang digigit bukan kakinya? Kenapa yang digigit bukan jempolnya? Dan kenapa milih manuknya? Emang manuknya salah apa sama sampean kan Bebe? Begini Sayyidina Abu Bakar, ini manuk bukan sembarang manuk, ini manuk yang ada matanya. Diutus oleh Gusti Allah supaya ngegigit ini manuknya si mayit, karena mayit ini waktu lagi hidupnya pipis tapi ceboknya nggak bersih. Waduh, begitu amat fanatik kamu kan Ibu? Ini bukan fanatik, sholatnya nggak ketinggalan, ahli ibadah, senang tadarus Quran, tapi ternyata ceboknya nggak bersih. Saya diutus oleh Gusti Allah supaya ngegigit anu manuknya.
Cuma gegara ceboknya nggak bersih Pak. Kali pengen ngegigit manuk. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian rezeki. Maka mapunten, justru Kanjeng Nabi menganjurkan bapak-bapak laki-laki kalau pipis sambil dodok, sambil jongkok alias tongkrong, you know. Kenapa laki-laki disuruh pipisnya sambil jongkok? Karena pertama secara ilmu kesehatan, orang laki-laki kalau maaf ya, air pipisnya sambil dodok, sambil tongkrong, ini membantu mengeluarkan penyakit lewat keluarnya air urin. Justru kalau dodok sambil jongkok itu pipis dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, wong lanang pipis sambil dodok niku supaya nggak soar sawer. Benora menceng. Bukan saya yang ngomong, tuh belakang tuh yang nambah-nambahin. Benora soar sawer. Tapi nyatanya praktek di lapangan tidak seperti itu. Banyak bapak-bapak maaf pipis sambil ngadeg dicempet nawit sawit. Maaf ya, boro-boro cebok malah mau coba tabir nakrok. Masih mending coba tabir noh, malah kadang kalau diselentiki. Ngerti teman. Ibu bapak pada protes, hah emang mumpuni pernah beru? Saya ini musafir Bu, tiap hari saya ngaji di perjalanan. Satu harinya saja saya di atas rata-rata jalan 85 km. Saking pahamnya saya hidup di jalan. Itu saya lagi protes-protes nih sama wong lanang-lanang, naik nguyuh aja pada sembarangan, motor-motori mataku. Emang uyun deh Pak, mau apa? Orang sandelan kenanu liwat nih. Ibu-ibu juga nih, apalagi ibu-ibu muslimat jamiah Yasin kudu ngerti paham. Kalau suaminya bepergian sama ibu, kok ternyata bapak mau pipis sembarangan, mak jejek sing banter setanggung. Loh ikinya jelas. Kalau laki-laki nggak jaga kesehatan, maka yang sakit-sakitan istrinya. Kalau suami mah pipis sembarangan, mak yang pipis sembarangan lakinya, yang kotor istrinya. Katanya kepingin punya anak soleh-solehah. Dari bab toharo saja orang tua kudu paham. Beda bocah ngaji sama nggak ngaji mak. Orang kebiasa ngaji paham apa yang membatalkan wudhu, apa yang membatalkan sholat paham. Tapi kalau bocah wong nggak ngaji, nggak tahu apa yang membatalkan wudhu, apa yang membatalkan sholat, pipis saja nggak tahu ilmunya. Namanya orang nggak ngaji. Maka kenapa anak-anak kita rata-rata di pesantren, ngaji di Pak Kiai, ngaji tagihan Ibu Nyai, karena supaya tahu apa tujuan maksud hidup di dunia. Maaf, sepahit-pahitnya santri lulus dari pesantren jadi alumni kok ibaratnya dodo sawit dina-dina, tetap namanya santri dia sukses di dalam ngaji. Kenapa? Punya dasar, punya pondasi hidup. Tidak ada niat saya membandingkan. Hanya lulus sekolah formal, lulus S2 magister, habis lulus S2 titelnya magister kok terus ngarit, kan kurang pantas Bu. Walaupun jurusannya pertanian, tapi kalau santri habis ngaji jadi alumni, lanjut kuliah pantas, nyalon kades pantas, langsung nikah pantas, sampai-sampai namanya santri pinter beradaptasi di masyarakat. Dodo sawit kecil, dagani gendeng bocor bisa, meneng di kelopok pinter, kok sambil meledek besi urip. Saktinya santri kenapa? Dapat berkah
di pesantren, ayo didukung dengan cara orang tua ngemodalin anaknya pakai rezeki bersih. Jangan sampai orang tua ngasih nafkah sama anak barang syubhat, apalagi barang haram. Ada satu riwayat di Magelang, Jawa Tengah, seorang tiang sepuh yang menitipkan anak-anaknya di pesantren. Kiai, ini yogo kulo, bahasa halusnya. Kiai, ini anak saya titipkan di pesantren. Kiai, monggo silakan di gula mentah. Kalau anak saya nakal cubit aja, ikhlas saya. Anak saya ngebantah, teplak be, ikhlas saya. Silakan anak saya di gula mentah. Tolong jadikan anak saya anak yang punya adab. Ketika anak saya di pesantren mampu menghormati Pak Kiai, berarti saya telah sukses mendidik anak saya. Begitu kata orang tuanya. Apa jawab Kiai? Pak, saya cuma dewan guru. Putra panjenengan dititipkan di pesantren. Pesantren cuma wadahnya. Wadah itu pun tergantung isinya. Maka saya hanya sebagai dewan asatidz wal ustadzah. Maka tergantung dari orang tua cara mensupport anaknya. Maka saya minta satu, saya akan didik anak Anda dengan sekuat tenaga dan semampu saya, tentu berkah ridho Allah. Tapi saya minta satu dari jenengan, tolong modalin anak jenengan yang sedang mondok di pesantren saya dengan hasil tani panjenengan. Hasil tani, iya. Tapi saya minta cuma satu, taninya tani kelapa. Tani kelapa. Ini kelapa kerambil apa kelapa sawit? Kelapa kerambil. Tahu kerambil enggak? Kelapa santen. Di Cilacap di Jawa Tengah jarang kelapa sawit, karena saya juga enggak doyan es kelapa sawit. Saya doyannya di es kelapa kelapa sawit. muda kadang tua. Ini saya minta jenengan ngemodalin anak di pesantren pakai hasil tani kelapa. Kenapa tani kelapa Kiai? Ya, kalau kelapa ada santannya, nggak harus merawat, nggak harus ngelemoni, nggak harus merintah orang merumat kelapanya, dan hasilnya pun insya Allah halal dan bersih. Maka saya minta ngemodalin anak jenengan yang di pesantren saya pakai hasil tani kelapa. Oke, seniko dawuh Kiai. Pulanglah orang tuanya ke rumah, putra putrinya semua yang di pesantren dimodalin pakai hasil tani kelapa. Dan apa yang terjadi setelah tahunan ngaji di pesantren, pulang anaknya ke rumah, manfaat semua ilmunya, muncullah pondok pesantren Tegalrejo Magelang dari hasil tani kelapa. Jadi ternyata Pak, namanya hasil rizki itu sangat mempengaruhi sifat, kepribadian, bahkan watak seorang anak. Kalau sampai orang tua cari rezeki dari hasilnya yang kotor, ini di dalam kitab Huniyah ada manuk dicokotkan libe. Secara fikih kita disuruh ngejaga bak toharoh supaya ngejaga kebersihan badan. Tapi secara filosofinya ada manuk yang ahli ibadah rikala hidupnya, sholat gak ketinggalan, baca Quran juga lancar. Tapi ketika mati manuknya digigitkan lipe. Ternyata secara tasawuf banyak orang ibadah tapi rezekinya rezeki kotor. Sholat sih sholat, tapi wudhunya nggak diperhatikan. Ini yang dimaksud orang ibadah tapi rezekinya kotor. Akhirnya manuke dicokotkan kan. Maka disuruh kita cari nafkah meniru dengan modelnya tawon. An-Nahl lebah, dia cari nafkah dengan cara terbang, mulia dia. Sampai seketika hinggap di dahan, tidak menjadikan dahan patah. Cara sistem kerjanya tawon tidak menjadikan orang lain rugi. Ini sifatnya tawon. Punya prinsip perut yang selektif. Oh ya, sugeng rawuh alan wasalam bihudurikum Bapak Camat. Betul. Bapak Habis.
Oh, Pak Kadis dari Sampit silakan. DPR. DPMD apaan tuh? Saya nggak tahu apaan tuh. DMPD. Oh ya, siap, terima kasih. Sugeng Rawu Bapak Kadis dari Sampit, alhamdulillah. Maaf ya, saya kegasikeun ini Pak. Saya gasik ke panjenengan yang telat nih. Ke panjenengan yang telat, terima kasih sudah sadar diri ya Pak. Maaf Pak. Ini mohon izin saya mumpuni dari Cilacap, anu suka bercanda. Jadi panjang yang telat. Pas saya yang kegasikeun nih. Terima kasih Pak Sugeng Rawu. Ini para masyayikh, ada para tokoh ulama kita dari Sebabi, kemudian ada Romo Kiai Haji Sofyan Hadi dari Jakarta, Polri. Alhamdulillah beliau juga seorang dosen. Ada Pak Kepala Desa tadi sudah ngasih ilmu kepada saya kalipe. Ada Bang Kiai juga di belakang, alhamdulillah. Sugeng Rawu, ini mohon izin ya karena Bapak telat, saya kasih tahu dulu Pak. Informasi ini nanti ngajinya sampai jam 2 subuh Pak. Jadi Bapak kudu persiapan, silakan mangga sambil dicicipin. Ibu snacknya masih ada? Habis. Udah habis? Ya Allah, kuarter temen. Apa jangan-jangan melanggar kebagian? Kebagian snack? Mulai ini mangkatnya sih gasik. Gasik tetep gak kebagian snack. Moga-moga rezeki yang barokah. Amin. Ini biar gak terlalu jauh gara-gara datang telat. Ini kita baca sholawat doa bulan Rajab dulu ya Bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna ning ayunan ben supaya langit bumi ora beda den ambah Gusti jeng nabi kang minulya siji wengi jeng nabi sawet sarean moro-moro katekan
kiwa tengene nuling jeng Nabi minggah langit sapitu Adam Idris Nuh neng kono padha ketemu satu kine jeng Nabi kedawuhan sholat sedina lan sewengi kabeh kaping 50 nanging jeng Nabi kepanggih kalih Nabi Musa usul dateng jeng Nabi salate dipun sudha bareng disawer bunyinya tambah keras ya Bu. Alhamdulillah. Maaf ya, ini bahasanya rada kasar. Nyawer punten mohon izin. Agak sensitif kalau bahasa nyawer. Kayak kemarin ya Kiai ada kejadian di dalam dunia pernyaweran. Ada seorang qori'ah, kalau qori'ah berarti seorang perempuan yang lagi baca Quran Bu. Ternyata disawer dengan kurang adab yang etis. Alhamdulillah sudah dijelaskan dan dipahamkan oleh para masyayikh dan ulama. Tapi jangan salah, maaf ya, namanya tradisi memang gak selalu sinkron dengan syariat. Tapi ada tradisi yang sesuai dengan syariat. Contoh, ada tradisi namanya satu mahar dan salah satu syarat mahar namanya mahrul misli. Salah satu syarat mahar adalah mahrul misli, yaitu satu mahar. Seorang calon pengantin laki-laki kalau mau meminang seorang perempuan kudu cari informasi di kampungnya calon perempuan mempelai itu umumnya mahar harganya berapa. Kalau disebabi maharnya berapa Bu? Yang rata-rata kan bos-bos sawit dan bos-bos killer walet. Killer udah tenang usaha enak banget ya Bu. Killer walet tok pokoknya. Berapa kalau mahar rata-rata di sini? 50 juta. Masya Allah. Berat banget ya jadi nganten kakung di sini. Pantesan saya belum payu rabi aku. Orang di sini aja mahar rata-rata 50 juta. Betul tuh Bu aja, betul. Betul Pak Kiai? Oke, nggak apa-apa. Ini buat gambaran saja ya. Salah satu syarat mahar namanya mahrul misli, sesuai dengan kampung calon pengantin perempuan. Maka namanya mahar menyesuaikan kampungnya. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Karena disebabi mahar rata-rata 50 juta, berarti ya jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal ketika memang takarannya 50 juta. Soalnya kalau terlalu murah atau terlalu mahal, nanti jatuhnya kepada hukum namanya makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Terlalu mahal bisa jadi makruh tanzih, terlalu murah pun bisa jadi makruh tanzih. Kemarin di Jawa Timur ada kejadian seorang calon pengantin perempuan menerima mahar sebuah linggis. Linggis emas. Begini. Syaratnya mahar salah satunya memang mahrul misli sesuai dengan daerah kampungnya. Tapi kalau seorang laki-laki hanya mampu ibaratnya cincin yang terbuat dari besi saja, tidak apa-apa kalau memang mampunya. Tapi umpamanya kau tidak mampu,
walaupun tidak memenuhi syarat mahrul misri tetap sah nikahnya. Cuma ya itu tadi makruh tanzih. Wong 50 juta umumnya ternyata ngelamarnya pakai linggis. Kenapa dijatuhi makruh tanzih mendekati haram? Karena mesti satu ketika akan jadi bahan ghibah di masyarakat. Contoh kalau terlalu murah dapat linggis, pasti orang pada ngomong, iya Allah ya, tapi besok malam pertama di linggis ya. Gitu akhirnya omongan masyarakat timbul. Loh, emang nikah harus pakai omongan masyarakat? Enggak usah mendengarkan omongan masyarakat. Tapi kalau terlalu murah, di sini sebagai 50 juta kok cuman pakai linggis, satu ketika khawatirnya di dalam berumah tangga terbentur satu masalah, si wadon odek-odek, si perempuannya bisa ngomong nyepelekin wong lanang gara-gara suaminya hanya pakai maharnya linggis. Satu ketika saat istri langsung ucap ketika terbentur masalah di dalam keluarga, Pak, rasakan yang pola lah ya. Kelingan, sampai bojo karaku kan cuma modal kolor-kolor dok. Coba Pak, laki-laki dibegitukan sama istri, sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Nelongso enggak? Kalau kolor-kolor tak, tapi kan anak linggis Khawatirnya di dalam berumah tangga jadi permasalahan. Maka dalam bertradisi ada nih tradisi yang memang mengutamakan kesyariat. Tapi ya memang maaf, jangan hanya sekedar berdalih kepada tradisi. Ada saweran kok sampai kurang etis. Mari kita belajar bareng-bareng gara-gara saweran. Sebelum cerita ke Kanlipe, Kanlipe udah lewat lagi cerita tawon tadi. Sebelum cerita ke tawon lagi, ini ada bahasa saweran yang kemarin sempat agak viral. Dan maaf ya, saya belajar di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Saya orang Cilacap Ngapak dan kebiasaan saya kalau tausiah memang pakai bahasa Jawa. Dan hari ini saya diberikan informasi oleh panitia harus pakai banyak bahasa nasional. Sampai ketemu Kanlipe itu tadi Bu. Karena saya menyesuaikan. Saya ngaji di Taiwan, orang kita xie ni hao ma wo ini. Kudu ngerti walaupun cuma satu atau dua kalimat saja. Saya ngaji di Papua. Saya tanya sama orang-orang di Papua yang orang Jawa sudah terang di sana. Saya tanya, apakah ngaji di sana aman? Aman. Walaupun waktu itu saya ngaji lagi ada terjadi perang suku, OPM lagi beraksi dan lain sebagainya di Papua, sehingga saya belajar dan dikasih tahu satu kunci bahwa ada bahasa orang Jawa yang biasa disebut dan menurut kita biasa-biasa saja, tapi kalau disebut di pulau Papua, di tanah Papua sangat menyakitkan hati orang Papua. Maka dua kata ini pun nggak saya kasih tahu menyenangkan. Khawatirnya jadi bahan-bahan perolokan malah menyakiti hati saudara kita yang di tanah Papua. Saya ngaji di Palu, orang kita ngerti bahasa kana, kudu nganggo bahasa Indonesia. Ngaji di tanah Sunda, orang kita ngilujeng sumping. Harus ngerti sedikit bahasa sana biar orang sana juga, oh Islam itu indah ya, Islam itu ngajak kepada hal yang baik tanpa guyub rukun begitu. Maka sampai saya satu ketika dengar kata saweran di majelis taklim, sebenarnya saya nggak cocok, tapi saya pelajari bagaimana tuh saweran kok tiba-tiba muncul, datangnya dari arah Kulon, tapi nggak sebut saya daerah Kulon mana tuh. 2016 saya di Sawer. Waktu itu saya juga pernah kaget ngaji di daerah Indramayu, Jawa Barat tahun 2014. Hampir saya gelut sama panitia. Kenapa gelut sama panitia? Salah paham. Gara-gara bahasa miskomunikasi saya sampai sana jauh-jauh datang dari subuh sampai sana jam 10. Panitia bilang begini, mumpuni bukan kesel capek mangga geleleng, disuruh geleleng. Untung di sana ada translatornya, yaitu alumni Kendal Kaliwungu Jawa Tengah, mondok di Kaliwungu, ngasih tahu sama saya, jangan emosi, mumpuni geleleng di Indramayu artinya tiduran, istirahat.
masuk leyeh tiduran tapi gak merem matanya, namanya geleleng. Tapi di tempat saya Cilacap, geleleng artinya iwak arep mati. Begini. Jadi kalau di tempat saya, geleleng itu ikan di kolam kena matahari panas, dia berenangnya udah mereng-mereng gini. Di Cilacap nyebutnya geleleng. Di sini selabang dengan Indramayu capek-capek disuruh geleleng. Hampir saya gelut sama panitia. Nah akhirnya saya ketemu bahasa saweran, yang di sawer itu malah kori-koriah. Bahkan mubalik yang di sawer di daerah Kulon. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Kiai, Pak Sofyan Hadi. Rombong Ki Sofyan Hadi pasti paham. Dan 2016 waktu itu saya lagi baca sholawat di tengah pengajian, sholawatnya begini. Ya Muhaimin ya salam. Waktu itu 2016 suara saya lagi bening-beningnya Bu. Ketawanya gue sang ngece sampean. Betul Kiai, waktu itu 2016 suara saya lagi bening banget. Sekarang juga bening, cuma aman dan kemerasak sedikit. Waktu itu 2016 saya baca sholawat itu, tertiba ada seorang kiai pakai sorban naik ke panggung, ngelemparin duit 50 ribuan 2 lembar, dilempar ke panggung. Tapi kan nggak saya titor, nggak saya ambil, nggak saya pungut Pak. Orang dilempar, kalau dilempar berarti kan bukan buat saya. Kalau dicungkan nah buat saya yang dilempar, dibiarkan tuh sampai sholawat selesai. Sholawat selesai, saya lanjut ceramah. Ternyata ada ibu-ibu nyeletuk, mumpuni, duitnya dititor dingin aku saweran. Saya ngebuatin, hah, aku disawer guys. Makin mulon, bervariasi orang nyawer Pak. Kemarin belum lama ada sahibul hajat itu nyiapin duit 50 ribuan, ratusan ribuan, diikat tali rahasia, dibikin kalung. Pas saya lagi baca sholawat, ya Allah, saya dikalungin duit Bu. Pangeran gak usah ngerogoh saku celana kirain Pak Lurah Pak Kades mau ngambil duit di saku, ternyata mau garuk-garuk. Saya dikalungin duit tuh pas lagi saya sholawat di tengah pengajian. Sebenarnya walaupun sedikit saya tahu hukumnya, tapi waktu itu saya ingat lagi, mau saya tegur langsung itu yang punya hajat. Khawatirnya kalau ditegur di tengah jamaah kan malah jadi malu orangnya. Akhirnya saya biarin aja, masih nunduk begini, ya makasih. Kalau 50 ribu sama ratusan ribu ya menemon Pak. Tapi kemarin ada yang sopan, jadi nyawernya itu pakai amplop kecil dan dikasih surat. Assalamualaikum mumpuni, saya Mbah Ruswanto, saya dari Lumbir, Jawa Tengah, dari Banyumas. Ini tolong ya nanti di tengah pengajian kalau ada waktu, saya tolong bacakan sholawatnya Sunan Bonang. Saya gemet tuh, sholawat Sunan Bonang, oh ya nyongkemutan sih. Tombo ati, ibu limu perkara nih, untung saya hafal. Isinya duit 100 ribu tuh, ini lebih sopan ketimbang yang lain. Akhirnya saya belajar, ternyata begini Pak, namanya saweran di daerah Kulon. Ibu Nyai menceritakan kepada saya, awal mulanya memang mengadaptasi negara Timur Tengah. Kalau ada sangkori baca suaranya indah, itu kemudian maaf yang sesama mahram, tapi bapak-bapak ya sama bapak-bapak nyawer nasi bebungah, niatnya sodakoan begitu, dalam rangka yang nyawer supaya anaknya pun ketularan keluberan ilmunya sangkori aslinya begitu. Tapi lama kelamaan dibawa ke Indonesia, kurang etisnya itu perkembangan zaman salah paham, dikira kayak nyawer biduan. Kayak kemarin tuh Korea yang lagi baca Quran yang nyawer bapak-bapak, dan kemudian uangnya diselipkan ke jilbabnya yang lagi baca Quran, bahkan diuur-uurakan di atas sang Korea yang lagi baca Quran. Akhirnya begini, di dalam sarah kitab Safinah, bahwa baca Quran, megang mushaf Al-Quran, mendengarkan orang baca Quran itu ada adabnya. Salah satunya adalah menurut kitab Safinah, orang yang
nulis ayat Quran tapi niatnya untuk bacaan itu harus dalam keadaan suci berwudu. Kalau mau nulis ayat Quran walaupun cuma bismillah tapi niatnya untuk bacaan maka harus dalam keadaan suci berwudu, kecuali kaligrafi. Kalau kaligrafi itu kan biasanya buat pajangan di tembok ya Bu, yang itu loh apa, figura. Kan yang nulis biasanya seniman. Syukur dalam keadaan suci berwudu, tapi kalau nulis kaligrafi tidak berwudu pun tidak apa-apa. Itu menurut kitab Safinah. Yang kedua, namanya al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir. Saya ulang. Al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir. Karena lakinal kufru, justru yang disebut kafir adalah takrul hormat. Apa itu takrul hormat? Tarkul hormat adalah orang yang hilang hormatnya, orang yang tidak mengajeni ya. Ya nggak menghargai, kok nggak mengajeni, nggak menghargai orang lain. Termasuk di dalam kitab Safinah dijelaskan orang nyimpen lembaran duit di mushafnya Al-Quran, ini disebut takrul hormat. Apa itu takrul hormat? Yaitu tidak mengajeni. Gusti Allah tuh nyimpen duit di dalam Al-Quran, itu namanya orang yang tarkul hormat, hilang hormatnya. Emang ada orang nyimpen duit di dalam mushaf Al-Quran? Ada Bu, kemarin ibu-ibu bilang begini, mumpuni di kampung sini banyak tuyul. Bener enggak? Iya, orang setiap rumah pada kehilangan duit kabeh. Hilangnya itu pas kalau maghrib ditinggal sholat jamaah ke masjid. Akhirnya kita pakai siasat nih, mumpuni duitnya kita simpen di dalam Al-Quran, tetap hilang mumpuni. Berarti tuyul nggak takut sama Al-Quran. Apa jangan-jangan tuyul dasiran apa ya? Akhirnya malah jadi ketahuan ada orang nyimpen duit di dalam Al-Quran. Ini disebut tarkul hormat, orang yang hilang hormatnya, bahkan disebut menghina sama ayatnya Gusti Allah. Maka tentu ada orang lagi baca Quran, mari kita dengarkan dengan hikmah. Seumpama mau nyawer niatnya sedekah nanti ketika udah selesai, atau bisa ditaruh di mejanya lah. Kayak contoh hari ini umpamanya nih, Pak Kiai udah baca Quran, saking senangnya biar besok anak keturunan saya yang buningkai kalau siapa kurang ngerti, supaya anak keturunan saya biar ketularan barokah ilmunya. Begini contohnya, Kiai, punten izin Kiai, mohon barokah doanya Kiai. Begitu contohnya Pak, ini plus pamer namanya. Enggak, lagi ngasih contoh biar gak terjadi seperti yang sudah-sudah, pakai adab yang baik. Ditunggu sampai selesainya, minta barokah doanya biar keruberan ilmunya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 2 subuh. Ibunya kuat. Ibu ngajar jam 2 subuh kuat. Bapaknya sanggup. Bapak sanggup, ibu kuat, saya nggak ikut-ikutan Bang. Ramelu-melu saya. Namsi-namsi, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Anahal tawon dikasih ilham oleh Gusti Allah punya prinsip perut yang selektif. Yang kedua, prinsipnya tawon harga diri nomor 1. Karena tawon punya harga diri nomor 1, itu prinsipnya. Allah ngasih senjata sama tawon. Apa senjatanya tawon? Entuk. What is a entuk? Entuk itu apa ya orang sini ya Bu? Sami? Sengat. Orang Dayak nyebutnya apa ya Pak Kades? Oh sami. Sengat. Tapi kalau Kang Lipin nggak punya sengat, punyanya racun Ibu. Kang Lipin mah sengat didapat nih. Ternyata tawon dikasih senjata namanya sengat. Tapi walaupun tawon dikasih senjata oleh Allah namanya sengat, nggak sembarang nyengat Bu. Karena tawon nggak pernah salah sasaran. Tawon nggak mungkin nyengat kalau nggak diusik
terlebih dahulu. Contoh nih, ada 5 orang lagi jalan kaki di pekarangan, lihat ada sarang tawon, ada yang jahil, ambil batu langsung tuh, namanya sarang tawon, dilempar batu. Ketika tawonnya keluar, gak mungkin tawon salah sasaran, yang dikejar yang melempar batu. Diuber sampai manapun, diuber, dan sampai dia umpetan di dalam air, ditungguin tuh sampai metu sekang kolam, baru disengat. Nggak pernah salah sasaran. Ini pernah lihat ada tawon nama tawon sengat-sengatan? Udah pernah berunyong tawon kalau tawon nutup-nutupan, karena nggak pernah salah sasaran. Dia punya jiwa harga diri nomor 1. Apa semboyannya tawon? Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Ini prinsipnya tawon. Karena tawon punya prinsip begitu, nggak pernah salah sasaran golek nyengat. Karena memang tawon sesama tawon kerjasama dan guyup rukun. Di dalam cari nafkah nggak pernah saling merugikan. Main celok di dahan nggak jadi dahannya patah. Ini jiwanya tawon. Al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Tawon pun punya prinsip, sebaik-baiknya orang muslim yang mampu menjaga perbuatannya dan mampu menjaga lisannya. Tawon sadar diri, kalau disengat kerasa sakit, nggak usah nyengat sama orang lain. Kalau dicubit kerasa sakit, nggak usah ngubit sama orang lain. Kalau difitnah kerasa sakit, jangan suka memfitnah sama orang lain. Kalau diomong jelek kerasa sakit, jangan ngomong jelek ke orang lain. Jiwanya tawon, gak pernah salah sasaran. Karena harga diri nomor 1, tawon pun prinsipnya kuat. Sesama tetangga wajib saling menghormati, apalagi hidup di tanah perantauan. Betul? Betul? Hidup di tanah perantauan, ayo yang guyup rukun. Gak cuma satu suku sama suku yang lain, mari kita jaga keguyup rukunan ini disebabi. Betul begitu Pak Kades? Punya talang air, talangnya di gentengnya sampean. Tapi kalau hujan airnya nyemborok ke teras tetangga, pengertian, talangnya didandani. Pengertian dong. Punya pohon mangga, pohonnya di tempatnya rumah jenengan, akarnya di tanahnya panjenengan, tapi daunnya sampai ngeyonjok ke teras tetangga, gak usah disuruh. Itu pohon ditutui, pengertian dong. Panjenengan kalau hujan, ternyata air dari rumah panjenengan sampai ngebanjirin sama rumah tetangga. Lama kelamaan rumah tetangga tanahnya tergerus air banjir. Kelihatan sepele memang, tapi gak usah disuruh bikin selokan sendiri. Pengertian dong. Jenengan selamatan kenduri, tetangga Jawa jadi undang, tetangga dekat jangan sampai kelewatan. Pengertian. Bagi punya hajat, tetangga sebelah usahanya tukang tenda, tukang sound system, gak mau disuruh ya tenda tetangga yang disuruh bikin hajat di rumah panjenengan. Pengertian dong. Bagi ngebangun rumah, tetangga deket, Bapak senyum-senyum, lagi ngomong Pak, lagi ngomong serius ini. Bapak senyumnya mencurigakan. Lagi ngebangun rumah, tetangga deket usahanya kuli bangunan, gak usah disuruh, ya tetangga deket suruh kerja ngebangun rumah panjenengan. Pengertian. Bapak-bapak sambil sedekap kerudut, mumpuni ngomong nak kepenak. Itu tetangga saya, walaupun kuli bangunan, gak ngebangun rumah saya, emang nyambut gawe kerjanya gak ada yang rajin. Kerja portal-portal kabeh kok ditambokno. Kalau memang pekerjaannya kurang memuaskan, tukang profesional undang dari tukang yang jauh, tapi tetangga sendiri tetap disuruh kerja ngebangun rumah jenengan. Orang ketang cuman ngaduk semen, ngaduk-adukan, tapi disuruh tetap kerja di rumah panjang dalam rangka apa? Menjaga nama baik kita bermasyarakat. Pengertian.
istrinya kuli kudu lebih pengertian karena suaminya lagi kerja di rumah deket, anaknya aja sampai milu ngintil. Bapak kayak kerja anaknya ngintil, mesti ngintil kaki medangan. Lamun si lamun yang punya pekerjaan wong sugih, kadang-kadang sing duwe gawean rezekine mung-mungan, angger medangan anaknya ngintil. Pengertian Dong. pakai prinsipnya tawon, harga diri nomor 1, tapi nggak pernah salah sasaran di dalam nyengat. Karena apa? Punya prinsip, kalau disengat kerasa sakit nggak usah nyengat sama orang lain. Kalau difitnah kerasa sakit jangan sampai memfitnah orang lain. Maka hari ini mari kita rojak cari amal ingkang sae, banyak-banyak baca surat Al-Ikhlas, kata kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin ternyata kita disuruh banyak baca surat Al-Ikhlas di bulan Rajab ini. Ada satu fadilahnya, barang siapa di bulan Rajab membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, maka kelak ketika jenazahnya dimakamkan maka akan ditempatkan di sisi yang istimewa, tentu di tempat yang tinggi dan mulia, karena di bulan Rajab mau memperbanyak surat Al-Ikhlas. Maka tadi kenapa Bapak Kiai Haji Sofyan Hadi pun banyak baca surat Al-Ikhlas, ini salah satu fadilahnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita mampu menjadikan diri kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bangsa memberikan rahmat barokah kepada seluruh alam dan keluarga masyarakat yang ahlul ibadah dan ahlul jannah. Amin Allahumma. Jam berapa? Jam 9. Bentar. Ini jam saya jam 11. Kok ibu bilangnya jam 9? Ini nginterin saya nih. Toma minanas. Dan benar-benar jam 11. Bilangnya jam 9. Gimana? Jam Jawa sama jam Kalimantan beda? Beda. Bedanya di apa? Oh, di Jawa jam 11, di sini jam 9. Nginteri mana ya? Toma minanas. Maka alhamdulillah tadi saya naik memang lebih awal, yaitu jam setengah 10, supaya apa, ngajinya nggak terlalu malam. Saya tahu Bu, di sini adalah daerah perhutanan, dan ternyata panitia udah bilang kepada saya pas saya dijemput di bandara, tenang mumpuni kita nggak masuk ke sawit, kita masuknya di perkotaan. Alhamdulillah saya lagi di kota, aman banget, nggak ketemu kandipe. Dan ternyata betul ini saya ngaji di kota, dan saya alhamdulillah senang ketemu dengan warga masyarakat sebagian, masya Allah, walaupun heterogen tapi ternyata semangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita dari Jamiah Mushola Babur Rahmah. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditetapkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat barokah, keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, anak yang soleh-solehah, zuriyah yang qurrata a'yun, masyarakat yang ahlul jannah, pengusaha besok bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Ada sedikit informasi dari panitia Mushola Babur Rahmah memberikan informasi pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu Bu. Saya cuma minta 2-3 menit saja. Nanti mari kita hikmat mengaminkan doa yang nanti akan diimami langsung oleh Romo Kiai untuk rasa takdir kami santri kepada para masyayikh di daerah Sebabi. Yang pertama, terima kasih para Romo Kiai selalu membimbing warga masyarakat Sebabi, dan mudah-mudahan para kiai kita diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat yang barokah, memberikan kemaslahatan untuk seluruh manusia umat konten ini Sebabi. Amin Allahumma. Maka terima kasih telah mendukung kami, keluarga besar Jamaah Mushola Babur Rahmah, keluarga besar Kanfidah Surya Nahdlatul Ulama, para ahli, para donatur, keluarga besar Mushola Babur Rahmah. Mudah-mudahan setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Jangan pulang dulu, doa diimami oleh Romo Kiai.
Dari saya sekian dulu, segala kekurangan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam